Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arik Revandara Majid dengan NIM 05004137. Saya berasal dari UT Pekanbaru dengan program studi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktik pembuatan desain subnet dan routing statis. Yang dimana tugasnya kita akan memposisikan diri kita sebagai administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang, yang dimana perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen, serta 1 kantor cabang di kota lain, yang dimana terdapat spesifikasi jaringan, yaitu di kantor pusat ada departemen penjualan yaitu 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi sebanyak 10 perangkat, departemen server sebanyak 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang, di mana kantor cabang memiliki 20 perangkat dan tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0. Kemudian untuk desainnya berdasarkan blok dan alamat IP yang diberikan untuk menentukan setiap subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, dan alamat broadcast. Nah, jadi kita akan menjelaskan dari studi kasus di atas ini, kita akan menggambarkan sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menganalisis kebutuhan host pada setiap divisinya. Untuk divisi penjualan yaitu membutuhkan sebanyak 50 host. Nah, sebanyak 50 host atau 50 perangkat. Itu kita akan menentukan subnet yang tepat yaitu menggunakan rumus ini. Kalau kita menggunakan subnet mask sebanyak 26 seperti yang ada di sini, nah yang dimana 26 ini dapat menampung sebanyak 64 host, yaitu masih ada tersisa sekitar 62 host yang bisa digunakan lagi, karena dia cuma butuh 50 perangkat. Jadi untuk range-nya bisa kita lihat di sini, jumlah totalnya 64 alamat. Kalau kita pakai yang 25 itu cuma 30 host di sini ya. Sini cuman, nah kemudian di sini untuk network address-nya itu kita menggunakan 192.168.10.0, dan untuk range penggunaannya bisa di 192.168.10.1 hingga 192.168.10.62. Untuk broadcast-nya yaitu 192.168.10.63. Nah, selanjutnya untuk divisi pemasaran, di sini kebutuhannya yaitu 50 host. Nah, pemasaran di sini butuh 30 perangkat. Hasil yang tepat yaitu 30 dengan menggunakan subnet yaitu 27. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk subnet masnya yaitu 255, 255, 255, 255, 224. Menggunakan subnet 27 dengan addressnya 192.168.10.64. Kemudian untuk rentang penggunaannya itu 192.168.10 sampai 65, dan sampai 192.168.10.94. Nah, jadi masih tersisa lumayan banyak ya untuk divisi pemasaran ini. Kemudian untuk kantor cabang. Nah, di sini kita lihat kantor cabangnya membutuhkan 20 perangkat. Kita masih bisa menggunakan subnet yang 27 karena masih menyediakan 30
pas penggunaan hostnya masih ada 30 perangkat lagi. Kemudian networknya yaitu 192.168.10.9.6. Kemudian rentang penggunaannya itu 192.168.10.97 sampai 192.168.10.162. Untuk broadcastnya kita mulai dari 192.168.10.127. Nah, kemudian untuk departemen IT yaitu membutuhkan sebanyak 10 host, maka digunakan subnet yaitu 28. Nah, karena masih di sini 16 masih banyak tersisa ya. Untuk IT di sini. Nah, dan untuk network address-nya kita bisa menggunakan 192.168.110.128. Nah, untuk rentang penggunaannya itu 192.168.10.129 sampai 192.168.10.142. Untuk broadcast-nya dapat dilihat di sini 192.168.10 sampai 143. Nah, kemudian untuk server menggunakan slash cuman membutuhkan 5 alamat IP. Jadi kita gunakan yang 29 saja. Yang dimana 29 itu ada 8 maksimal. Kenapa kita gunakan yang 28? Karena masih ada sisa yang lainnya, karena biar lebih efisien juga. Itu servernya 255, 255, 255, 255, 248. Itu yang 29. Untuk network address-nya itu 192.168.10.144. Nah, untuk rentang penggunaannya 192.168.10.145 sampai 192.168.10.150. Nah, untuk broadcast-nya kita menggunakan 192.168.10.151. Nah, di sini untuk yang terakhir setelah itu lanjut kita untuk koneksi WAN antar routernya. Itu membutuhkan sekitar cuma 2 host. Maka akan kita gunakan subnet yaitu yang 30. Di sini cuma 4 ya. Jadi masih sisa. Untuk alokasinya itu untuk networknya 192.168.10.152. Router pusatnya tadi 192.168.10.153. Untuk cabangnya 192.168.10.154. Nah, untuk broadcastnya itu 192.168.10.155. Nah, kemudian subnet 30/30 ini sangat banyak digunakan juga untuk koneksi point to point karena efisien dan tidak membuang banyak IP. Nah, jadi setelah kita buat subnetnya, kita akan membuat routing statisnya. Di sini diperlukan karena router pusat dan router cabang cuma punya jaringan yang terhubung dari dirinya. Agar router dapat mengirim data ke jaringan lain, harus menambahkan jalur routing secara manual. Nah, pada router kantor pusat, kita akan menambahkan rute menuju jaringan kantor cabang melalui next hop, yaitu 192.168.10.154. Nah, di sini kita lihat ya, dari routing router untuk kantor pusat, dan ini tabel routing router untuk kantor cabangnya. Nah, pada router kantor cabang, kita akan menambahkan rute menuju jaringan penjualan, pemasaran, teknologi informasi, dan server melalui Nexhop. Nah, dengan konfigurasi ini, kita akan dapat dengan mudah melihat proses komunikasi yang saling terhubung antara kantor, sehingga dapat berjalan dengan baik. Sehingga dari praktikum ini dapat kita pahami bahwa subnetting sangat penting untuk efisiensi penggunaan alamat IP dan pengelolaan jaringan. Selain itu, routing statis membantu router menemukan jalur pengiriman data antar jaringan sehingga komunikasi dapat berlangsung secara stabil dan satu arah. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan metode FLSM atau sini variable length subnet mask, yaitu kita dapat mampu menghasilkan desain jaringan yang lebih efisien, fleksibel, dan tentunya mudah dikembangkan di masa depan. Sedangkan routing statis memungkinkan komunikasi antar subnet dan antar kantor berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian saja penjelasan singkat saya pada tugas praktik kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan, mohon
dibantu dan dibimbing. Mungkin saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.